Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapapun pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tapi banyak yang tidak tahu bagaimana cara meraihnya. Maka episode Ar-Rahman kali ini akan mengupas inspirasi keluarga yang diambil dari surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim dibuka dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Madu adalah makanan yang halal diminum oleh siapapun, dan Nabi ditegur oleh Allah kenapa mengharamkan madu untuk dirinya demi menyenangkan istrinya. Lalu Allah memberi peringatan kepada dua istri Nabi ini. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hatimu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Istri-istri yang lebih baik dari mereka itu disebutkan dalam ayat kelima ini. Wanita muslim yang beriman, taat, suka bertobat, ahli ibadah, dan suka berpuasa, dan diakhiri dengan kata sayyibati wa abakaro, yang janda dan yang perawan. Maksudnya, di antara mereka ada yang janda dan ada juga yang masih perawan, agar lebih menyenangkan hati, karena keragaman itu sangat menyenangkan hati. Dalam riwayat lain, bersumber dari Ibnu Abbas, nama istri yang menyediakan madu itu adalah Saudah. Sementara itu, riwayat lain, istri yang menyediakan madu putih kesenangan Rasul ini adalah Ummu Salamah. Sahabat fillah, betapa banyak suami yang tak tahan dengan rengekan istri dan anak-anaknya. Demi menyenangkan mereka, ia rela menggadaikan imannya, misalnya melakukan korupsi. Betapa banyak pejabat yang awalnya hidupnya lurus, tapi tidak tahan dengan godaan istrinya yang bergaya hidup mewah, mulai dari tas bermerek, perhiasan hingga mobil mewah. Harus menemani sang istri untuk menunjang penampilannya. Demi menyenangkan istrinya, Rasulullah tak merugikan orang lain, tapi cukup dirinya sendiri. Sementara di sekitar kita banyak para suami yang akhirnya tergelincir ke dalam perkara haram. Tak peduli lagi apa yang dilakukannya telah merugikan negara dan merampas hak-hak orang lain. Semua karena perkara dunia. Nauzubillah min zalik. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan dambaan kita semua. Untuk mencapainya, dibutuhkan rambu-rambu yang bisa jadi pegangan saat riak-riak gelombang kehidupan pasang surut datang silih berganti. Selama suami istri, dua pribadi yang berbeda karakter maupun latar belakangnya, dan saat berinteraksi, maka konflik biasanya tak bisa terhindarkan. Manusia tak bisa menghindar dari konflik, namun konflik harus dikelola dan diselesaikan dengan mengacu kepada aturan-aturan Allah, bukan menurut kemauan hawa nafsunya. Keutuhan keluarga menjadi syarat utama ketenangan jiwa anggota keluarganya. Keutuhan keluarga bukan datang sendiri, tapi harus diperjuangkan. Karena itulah Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
Ayat ini menegaskan sebuah perintah kepada seorang suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya selaku pemimpin keluarga untuk menyuruh anggota keluarganya taat kepada Allah dan mencegah mereka dari durhaka kepadanya. Jika melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka. Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabatnya, berkenaan dengan yang diwajibkan Allah kepada mereka dan apa yang dilarangnya. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kata wal hijaroh artinya batu, ditafsirkan patung yang dijadikan sesembahan manusia. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang karakternya sangat kasar dan hatinya telah dihilangkan dari rasa kasihan terhadap orang-orang kafir. Seorang laki-laki dalam keluarga diberi beban untuk mencari nafkah. Seorang suami hukumnya wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, walaupun istri telah mempunyai pekerjaan, gaji, atau penghasilan istri adalah milik dirinya sendiri. Meski demikian, seorang istri boleh membantu nafkah keluarga dan dianggap sebagai sedekah terbaiknya. Sebaliknya, seorang suami yang menelantarkan keluarganya, maka kata Rasulullah, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Apakah kita risau jika anak-anak kita tidak terlatih untuk menjalankan kewajiban seorang muslim